Manaqib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekarang manaqib guru-gurunya Habib Abdullah Haddad yang ngarang kita syarah ini. Ngarang kita wasidah ini. Beliaulah Imam Abdul Husain Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nama panggilannya adalah Abu Husain. Dalam qasidah ini guru kami menyebut beliau sebagai sosok ahli yakin, yaitu sosok yang sangat kuat keimanannya dan nampak pada tingkah lakunya. Keyakinan adalah modal utama amal soleh. Hal ini telah dibahas panjang lebar oleh Imam Ghazali pada bab ilmu dan bab takut kepada Allah dalam kitab Ihya. Juga dijelaskan panjang lebar oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam buku-bukunya dan qasidahnya. Telah diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Man utiya hadduhu minal yaqin was sabri lam yubal ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar." Barang siapa yang diberi bagian dari keyakinan dan kesabaran, tidak perlu susah akan bangun malam dan puasa siang yang tidak ia lakukan. Kebesaran beliau telah diakui dan dipuji oleh kebanyakan kalangan sholihin. Oleh kebanyakan orang sholihin di daerah dan di masa beliau. Beliau sosok yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mengajak orang lain ke jalan Allah melalui segala aspek pribadinya, baik tutur kata, perbuatan, dan sifatnya yang terpuji. Para ulama besar di masanya menimba ilmu tarekat kepada beliau, dan banyak kalangan yang mendapat keberkahan melaziminya, juga mengambil sanad zikir dan memakai baju sufi darinya. Di antara yang berguru pada beliau adalah guru kami penulis qasidah ini. Beliau menimba ilmu tarekat dan mendapat baju sufi saat berkunjung ke kota Hurairah. Beliau mendapat talqin surat Ikhlas, La ilaha illallah, mendapat jabat tangan seperti para gurunya menjabat tangannya, mentalkininya dan memakaikan baju sufi padanya. Hal ini diceritakan oleh guru kami saat aku memakai baju sufi. Talqin dan sanad jabatan tangan dari beliau. Aku juga menyebutkannya dalam bukuku Al-Maslakis Sawi saat memaparkan biografi guruku beserta karya tulisnya dan guru-gurunya. Imam Umar ini menimba sanad tarekat dan baju sufi dari gurunya Imam Husain bin Abu Bakar bin Salim sahib Inat. Sedangkan talqin zikirnya beliau ambil dari Imam Umar Barakwah As-Samarkandi yang dimakamkan di daerah Urfah. Sedangkan jabatan tangan beliau ambil dari Imam Muhammad Al-Hadi bin Abdurrahman bin Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, dengan sanadnya sampai Syekh Ali bin Abu Bakar. Sanad Syekh Ali ini telah disebutkan dalam kitabnya Al-Furqah. Di antara yang berguru pada beliau adalah Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi, Imam Ahmad bin Hashim bin Ahmad Al-Habsyi, Imam Husain bin Umar Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah Baras, Al-Faqih Ahmad bin Abdullah bin Syekh Al-Syarahil, dan Syekh Umar bin Salim Badib Asyibami, dan ulama lainnya yang pernah aku jumpai setelah Salim bin Ali Ba'abad. Beliau memiliki kekeramatan luar biasa yang banyak dihafal oleh murid-muridnya. Beliau berkepribadian yang agung dan mencengangkan nampak keberkahannya kepada orang-orang yang memiliki ikatan dengannya. Beliau meninggal dunia pada permulaan tahun 172 Hijriah.
Aku sempat menjumpai beliau di akhir usianya. Biarlah Habib terkenal dengan ahli yakinnya bukan main sama Allah. Inilah yang paling besar, yang paling mulia yang Allah kasihkan sama penduduk dunia, diberi yakin ini. Tapi siapa yang nyari yakin? Dulu orang memupuk menyirami yakinnya dengan amal soleh tadi. Hadir majelisnya, mudah-mudahan bertambah yakin. Hadir majelis niatnya sudah minta, karena sudah tahu orang yang banyak masih, ya itu mungkin karena di hadapan mereka kehidupan ini ya. Ketika hadir majelis, ketika berdoa, tempat-tempat yang dikabulkan doa yang mereka ingat, ya Allah tolong berikanlah aku rezeki. Salah, tidak salah, minta rezeki bagus saja. Rezeki minta sama Allah, senang Allah dipinta. Tapi kalau orang sudah mengerti hajat mereka yang puncak ini diminta, tapi ada puncak hajat mereka yang mereka di kepala dia terus minta, yakin sudah. Orang kalau sudah tahu hidup sudah dia akan minta, ini yakin terus gimana. Nah mereka memupuki amal-amal baik ini jadi pupuknya supaya nambah lagi yakin. Ini motor, yakin ini motor segala kebaikan. Amal baik kita ini akan bermanfaat, Masya Allah, semuanya jadi bagus kalau bersama ya yakin. Itulah orang yang yakin. Apa Rasulullah SAW menutupi dia walaupun tidak sholat malam, tidak puasa di siang hari dengan sifat yakin dan sabar. Ini ada orang punya yakin, punya sabar, mungkin dia tidak sholat malam, tidak puasa setiap hari seperti ada orang. Itu lebih mulia. Kenapa? Karena orang beribadah, orang sholat tengah malam itu supaya dapat yakin ini, supaya bisa sabar. Ada orang ibadah bagus tapi pemarah, tidak sabar. Sedikit ibadah ini butuh sabar, dan sabar ini tanda orang yakin. Orang kalau sudah sabar itu ada yakin di dalamnya. Nah, jadi kita harus punya yakin ini. Cuma orang yakin nanti yang bisa husnul khotimah. Cuma orang yakin yang selamat. Cuma orang yakin yang percaya sama Allah, yang tidak rugi hidupnya. Jadi kita harus pelihara yakin. Mau kemana-mana, ya Allah mudah-mudahan nambah yakin ini. Jangan sampai berkurang. Kalau sudah terasa takut, kenapa ini? Yakin saya kurang. Sampai di wiridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Rotibul Attas itu ada bacaan apa? Amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaihim. Sudah baca 3 kali. Kami percaya sudah sama Allah yang menciptakan dunia dan jagat raya ini. Barang siapa yang sudah percaya sama Allah, maka tidak akan datang rasa takut lagi. Nah, hati kita ini butuh diikat, ya namanya. Butuh diikat. Dengan apa diikat? Dengan ilmu dan zikir, duduk sama orang-orang soleh. Nah, di badan kita ini harus ada, kita ikat zikrullah tadi, yang minimal Nabi Umar bilang apa, baca 66 kali Allah sebelum tidur. Itu apa? Itu pengikat. Hati kita kalau sudah diikat, tidak ada yang bisa yang lain masuk. Sudah diikat. Apa ikatnya? Allah. Ada sebagian tenggelam hatinya. Di mana? Di jantung sebelah kiri ya. Nah, kenapa di situ para ulama tenggelam di situ? Karena disitulah tempat mengalirnya darah. Sehingga semua darah kita itu nanti menjadi saksi. Ada nama Allah yang lewat di situ. Dari ujung rambut sampai ujung kaki darah kita mengalir. Karena dipompa dengan zikrullah, Allah. Itu untuk penyaksiannya saja. Hakikatnya lebih dari itu. Masing-masing mempunyai bentuk gambarannya. Nah, menenggelamkan sebadan. Kalau tidak, setan akan berjalan di badannya ada anak Adam seperti jalannya ada. Tapi kalau hati kita kompa dengan itu, Allah. Nah, diikat namanya hati kita sudah.
Kalau sudah hati kita punya ikatan, namanya punya hubungan. Kalau sudah punya ikatan, nah, tidak kemana-mana lagi. Belajar agama, percaya sama Allah sudah lama kita nih, tapi masih datang rasa takut, ragu sama rezeki, ragu sama nasib keluarga, sama anak istri kita. Ini jalan terus, padahal rezeki setiap hari kita tidak pernah putus, tapi masih ragu sama Allah. Nah, ditakutkan orang yang ragu sama hidup ini. Man syakka fir rizki fahuwa syakka fir razik. Yang ragu sama rezeki, Rasulullah bilang dia sudah ragu sama Allah. Ya Abdullah Hamdan bilang, iya, di zaman kita, di dalam hidup di dunia ini banyak orang meninggal su'ul khatimah tapi tidak diketahui. Dan semua sebabnya kebanyakan dikarenakan ragu sama rezeki. Itulah, hati-hati kita disihir terus. Kekayaan, ujian, orang punya dapat rezeki banyak, bisa jadi tambah takut miskin. Orang miskin bisa takut miskin juga, lebih takut lagi, dia takut besok tidak dapat rezeki. Padahal selama ini hidup terus, ada terus. Dia mau takut, dia tidak takut, rezeki datang. Nah, jalani hidup ini, yang tidak boleh itu takut. Berjuang, yang tidak boleh itu takut. Abdi dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamantu laka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kalian di muka bumi ini punya Allah, ingat. Bahkan diri kita semuanya punya Allah. Jangan sampai ada pengaruh yang lain. Kita lihat mainan semuanya, yang lain itu cuma mainan. Innamal hayatud dunya laibun, Allah bilang, ini kehidupan dunia ini mainan semuanya. Yang tidak bukan mainan adalah Allah. Wahai hambaku, aku ciptakan kalian untuk beribadah. Ingat, tak ada cerita besar, kuat, hebat, itu mainan dunia aja ya. Harus kita sadar benar. Kalau tidak mabuk terus sama dunia, kabar ini mukul ini nembak ini ngangkat ini turun, gitu aja ya. Tidak habis-habisnya. Dari dulu begitu tidak. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku jamin rezeki kalian, Allah bilang, jangan capek-capek. Maksudnya jangan capek berpikir. Kalau capek badan disuruh keluar pagi. Karena orang yang capek badannya mencari sesuatu yang halal, untuk mencari kehidupan seperti jihad fisabilillah. Kalau dia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala besar benar gitu. Kayak perang jihad, kita ke pasar, pahalanya kayak jihad fisabilillah. Nabi Rasulullah pernah bilang, 1 dirham kau keluarkan untuk jihad fisabilillah, 1 dirham ini kau keluarkan juga untuk anak istrimu, ini lebih berharga di hadapan Allah. Mengasihi anak istri. Bukan artinya kita tidak boleh berjuang ya. Maksudnya dibagikan, jangan nanti sedekah ini sana sedekah, sini sedekah. Ibu kita tidak tolong, orang tua kita tidak tolong, anak kita tidak tolong, istri kita tidak tolong, suami kita tidak urus. Yang lain kita urus, suami kita tidak urus. Nah, ini Rasulullah pernah sebutkan, 1 dirham kau untuk keluargamu itu lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Untuk kita keluarga 1 dirham di jihad fisabilillah. Semuanya ada hak ya, jadi harus ada haknya semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, kalian capek bergerak, berbuat untuk mencari rezeki itu bagus. Tidur diampuni oleh Allah, bangun dapat pahala, tidur dapat pahala, kayak puasa sudah ya, hebat benar pahalanya bukan pahala kecil lagi, pahala asal niat tadi bukan untuk sombong,
Niat cari rezeki ini memang supaya nyenangin keluarga, nyenangin umat Nabi Muhammad. Kalau ada duit, oh mudah-mudahan buat ini, buat dakwah, buat jihad, buat anak, ada semuanya di situ. Kita niatkan sudah. Wah, ini pahalanya ada terhitung-hitung. Nah seberapa nanti di akhirat kita lihat ada celengan kita dibuka. Tak tahunya punya simpanan besar orang ini sudah. Kenapa? Karena setiap harinya punya niat bagus. Kalau tidak bisa niat, kami niat berdagang seperti niatnya para wali-wali Allah. Baru habisnya pasang niat kita ini. Nah, Rasul Allah berfirman di hadits qudsi, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Kami sudah jamin rezeki kalian. Jangan kalian capek-capek. Maksudnya capek berpikir. Kalau capek badan harus. Kalau capek berpikir, stres, bingung lagi, Allah bilang jangan. Istirahatkan, ini haknya kami, Allah bilang, untuk memikirkan rezeki kalian. Kita jalani. Kalau sedikit kita syukur. Kalau urusan dunia, Allah bilang lihat ke bawah. Kalau melihat ke atas dah habis-habisnya. Fulan kaya, pengen kayak Fulan lagi, pengen kayak Fulan lagi. Akhirnya pengen kayak raja pula rezeki kita. Akhirnya pengen kayak Firaun, akhirnya jadi Firaun. Nah, untuk benar. Tapi kalau urusan ibadah cukup 2 rakaat. Urus ibadah, alhamdulillah kita sudah sholat. Alhamdulillah sudah kita baca istighfar. Berapa kali? 3 kali. 3 kali aja istighfar. Cukup bagi dia. Tapi kalau ibadah tidak cukup. Kalau urusan dunia tidak cukup. 1 miliar tidak cukup. Takut ada apa-apa. Kita punya anak ini, kalau bisa 7 keturunan sampai hari kiamat jangan ada yang susah kita. Kalau urusan ibadah cukup, semua cukup. Al-Fatihah cukup, ada. Nah ini tanda kita sudah disihir oleh dunia. Tidak ngerti sama hidup, namanya kita sudah. Ini dunia sebesar ini, kita mesti mengerti benar dengan keberadaan kita di dunia. Kalau tidak bisa melihat kebesaran Allah di dunia ini, di tempat yang Allah punya ini, yang dari kecil kita hidup, bahkan diri kita punya Allah, tidak bisa melihat kebesaran Allah, tidak bisa percaya sama Allah, cari tempat yang lain saja kita tinggal. Cari tempat yang bukan punya Allah. Malu kita, malu benar. Langit, dari kecil kita lihat langit. Ikan, setiap hari kita makan ikan, kambing, ciptaan Allah semuanya, hampir kita bisa hidup. Tidak bisa percaya sama Allah. Orang ngasih angin surga, kamu bisa untung segini ya, duit ini, duit. Percaya? Tipu orang lagi akhirnya. Sama Allah tidak bisa percaya. Namanya orang ini hidup di mana? Inilah kata para aulia, mereka ini tidak dibilang, mereka ini dibilang junun, lagi mabuk. Sampai apa? Jelas-jelas dunia punya Allah, matahari punya Allah. Tidak bisa percaya sama Allah. Lucu kan? Lucu benar, di luar akal. Jadi itulah para ulama bilang, Fadhhab, maka pergilah engkau mencari Tuhan. Pergilah engkau, jangan tinggal di dunia ini. Cari tempat yang bukan punyanya Allah. Kalau sudah tinggal di tempat Allah, punya Allah, makan rezeki dari Allah, tidak ada satu tempat dia lihat. Ini kenyataan yang hidup. Nanti akan di hadapan kita nyata akhirat. Nah, mana dunia kalian? Rugi tak kalian tak percaya? Sebentar, ini kematian ini. Rasulullah bilang, dunia sa'ah. Dunia ini sesaat kalian tinggal. Itulah Nabi Muhammad gembor-gembor, cepat-cepat ngajak orang semuanya. Nyawanya dia korbankan, takut tak selamat nanti kita. Hidup di dunia tidak ngerti apa-apa, ngertinya nafsu saja. Mau handphone, mau makan enak, mau tidur nyenyak, mau ini masa tua dia dibilang orang hebat, dibilang puji. Nanti pas meninggal ada yang angkat nama dia, ini itulah, tidak ada mikir sama Allah. Itulah berzikir supaya hati ini kita ikat sama Allah, tak bisa lagi yang lain sudah. Hati kami sudah terikat sama Rasulullah.
Hati kami sudah terpikat sama Allah. Nah, tidak gelap hidup kita, benar jalan hidup kita. Nah, proses hidup kita sudah lama di dunia ini, cukup lama. Mudah-mudahan akhir ini akhir yang husnul khotimah, yang benar tahu dengan jalan akhirat ini, mengangkat derajat kita, mengangkat marwah kita, dan benar-benar kita minta Allah pelihara kita. Pelihara kami ya Allah, peliharalah murid-murid kami ya Allah, peliharalah tetangga-tetangga kami ya Allah, peliharalah saudara-saudara kami, anak istri kami ya Allah. Kami titipkan iman kami, hati kami ya Allah, pikiran kami, jiwa dan perjalanan hidup kami denganmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari angan-angan yang tidak baik ya Allah. Cahayailah pikiran kami seperti Engkau cahayai pikiran para aulia salihin. Tambahlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Sabil Fatihah, surah Fatihah. Allah. Mudah-mudahan Allah tambah iman kita ya. Sekarang jangan lupa minta iman, minta ditambah kekuatan iman. Jadi orang benar-benar untung, nah ada lagi keuntungan seperti itu sudah. Kalau kita masih lihat ada untung lebih besar dari itu. Ya Allah, kita lihatlah nih, pepohonan mati hidup lagi. Semua itu Allah punya. Ini semua yang kita hadapi ini semuanya ciptaan Allah. Oh, sudah tak usah mikir kemana-mana lagi ya, sudah cukup. Istirahatkanlah berpikir yang tidak baik. Nah ada manfaat, ini capek semuanya. Dekati Allah, berjuanglah dan dekati Allah. Allah membuka jalan segala-galanya insyaallah. Dan berzikir mulai detik ini supaya ada yang ngikat hati kita. Kalau tidak berzikir, tidak ada, percuma. Sudah jalannya para wali itu sudah benar. Bahasanya itu bertarekat ya. Bertarekat itu udah harus. Tarekat itu bukan macam-macam. Ada yang pagi gerak, ada yang begini, ada yang begini. Sekarang ini yang penting ada bacaan. Gimana baca la ilaha tadi? Allah Allah 66 kali. Baca itu supaya hati kita ini ada ikat. Nah, diikat hati. Udah kuat ikatan itu. Wow. Ada yang bisa masuk lagi. Orang ini hambanya sudah diikat sama Allah, tak bisa lepas. Itu sudah beruntung kalau sudah dapat itu. Nah, amalkanlah mulai dari sekarang. Bentar lagi ini bulan Safar, Rabiul Awal kita sudah dekat sama Nabi Muhammad. Kita minta mudah-mudahan Rabiul Awal tahun ini udah bisa mimpi Rasulullah semuanya. Dekat sama Rasulullah. Udah kita cari barang yang lain. Orang-orang dunia nyari barang ini orang akhirat punya barang lain. Ya. Orang dunia mikirin bagaimana maju lagi, kok kita mikir ini, kita punya jalan ini lain. Nanti udah capek, nanti begini sudah. Allah sudah sediakan jalannya namanya baik. Kita tidak tahu besok meninggal. Berapa banyak yang kemarin duduk di sebelah kita, makan sama kita, sekarang tidak ada kita lihat. Nah, mudah-mudahan senang semuanya. Mudah-mudahan berbahagia, dapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Allah. Mari kita sholat semua dulu.